Selamat sore anak-anak, kita berjumpa lagi, kita beribadah sekolah minggu sore hari ini. Ayo anak-anak semua, kita bangkit berdiri, kita mau mulai ibadah kita ya. Kita mau nyanyikan Kemurahan-Mu. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh. Dengan sikap doa yang baik, walaupun di rumah kita mau sungguh-sungguh ya. Kita undang Tuhan untuk berhadirat dalam ibadah kita. Kita tundukkan kepala, tutup mata, dan lipat tangan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kemurahan-Mu sore hari ini. Kami semua anak-anak-Mu bisa berkumpul untuk beribadah Tuhan di rumah mereka masing-masing. Tuhan urapi dan Tuhan jamah kehidupan anak-anak-Mu dimanapun mereka berada yang saat ini sedang mengikuti ibadah online bersama kami di sini. Tuhan, tolong kami semua, urapi dengan Roh Kudus-Mu, berikan kemurahan-Mu, berikan kesukaan kepada kami semua untuk memuji Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang berhadirat di tengah-tengah kami. Kami semua mau bersatu hati untuk mengusir segala kuasa-kuasa roh jahat, roh nakal, roh main-main, juga roh tidak taat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala kuasa kegelapan, roh jahat, kau pergi keluar dari hati kami, dari ruangan tempat kami beribadah. Dalam nama Yesus kami usir segala pekerjaan setan. Terima kasih Tuhan, urapan Roh Kudus-Mu kami perlukan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ayo kita mau sambung lagu kita dengan bangkit berdiri ya anak-anak ya. Kita nyanyikan dalam nama Yesus dengan tepuk tangan. Dalam nama
sekarang kita mau sambung, kita nyanyikan Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Tetap ya, kita mau nyanyikan dengan tepuk tangan. Kita lagi memuji Tuhan selalu ya. Ayo kita sungguh-sungguh kita memuji Tuhan, mempersembahkan pujian kita kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh ya anak-anak ya. Walaupun di rumah anak-anak juga menyanyi, ikut sama tante menyanyi ya. Sekarang Tante akan berikan pengumuman ya anak-anak ya. Untuk ibadah sekolah minggu di gereja ya. Untuk Surabaya jam 9.15, Malang jam 10 pagi, Medan jam 10.15, Jakarta jam 4 sore seperti sekarang ini ya. Setiap kali anak-anak beribadah hendaknya memakai pakaian yang rapi ya. Bagi yang sudah bisa membaca dan menulis, siapkan Alkitab dan alat tulisnya. Ringkasan firman Allah, link YouTube, kalau ada tugas dan kegiatan sekolah minggu bisa dilihat di Google Classroom dengan kode kelas KZYINP ya, kodenya KZYINP. Bagi anak-anak yang mengikuti ibadah bersama orang tua di gereja, supaya mengikuti dengan baik ya, tertib, tidak jalan-jalan, tidak teriak-teriak, dan tidak mengganggu saat ibadah bersama orang tua kita ya. Anak-anak duduk yang manis kalau mendengarkan firman Tuhan. Ya, itu pengumuman ya. Sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita nyanyikan Mari Masuk dengan sikap doa yang baik. Anak-anak boleh duduk ya anak-anak ya. Kita nyanyikan Mari Masuk. Sky.
kasih Tuhan, kami sudah memberikan puji-pujian, biarlah puji-pujian kami berkenan kepada Engkau. Tolong kami Tuhan, sebentar kami akan mengikuti, mendengarkan firman-Mu, jamah setiap telinga kami, hati kami, supaya kami boleh memperoleh berkat dari firman yang akan disampaikan. Biarlah urapan Roh Kudus selalu menyertai kehidupan kami. Jamah setiap hati kami, juga kami sendiri yang menyampaikan firman, biarlah urapan Roh Kudus ada di dalam hati kami. Tuhan, tolong kami mau bersatu hati untuk mengusir segala setan, roh-roh tidak taat, roh nakal, roh main-main. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hai iblis, pergi keluar dari hati kami, dari ruangan kami. Darah Yesus yang berkuasa. Tuhan, kami serahkan kelanjutan ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Yuk anak-anak yang besar, siapkan ya Alkitabnya, kita baca sama-sama nanti, juga alat-alat tulisnya. Ya. Sore hari ini Tante akan menyampaikan firman, judulnya kehidupan yang tergembala dengan benar dan baik. Ya, kehidupan yang tergembala dengan benar dan baik. Nah, kita mau mencontoh kehidupan Daud kecil. Ya, dari kecil tuh kehidupan Daud itu sudah tergembala. Ya, seperti kehidupan Daud yang disertai oleh Roh Kudus, ya, maka kita juga mau hidup disertai oleh Roh Kudus, sehingga kita mau hidup di dalam takut akan Tuhan. Ya, yuk kita baca dulu Amsal 14 ayatnya 27. Amsal 14 ayat 27. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Ya. Nah, di sini dikatakan kalau kita takut akan Tuhan, maka kehidupan kita akan terhindar dari jerat maut. Ya. Takut akan Tuhan itu adalah sumber kehidupan. Ya. Nah, kita harus ya. Bukan tidak, tetapi keharusan untuk hidup di dalam takut akan Tuhan. Hidup takut akan Tuhan ini harus ada di dalam hati kita, di dalam pikiran kita. Kita mau mengkaitkan segenap kehidupan kita ini ya, solah tingkah laku kita, dalam perbuatan, perkataan kita kaitkan dengan Tuhan Yesus. Kita tidak bisa melihat Tuhan Yesus, tapi Tuhan di surga bisa melihat kita, ya. Apa yang kita katakan, apa yang kita perbuat, Tuhan bisa melihat. Juga bukan hanya dilihat, sampai kedalaman hati kita Tuhan bisa tahu isi hati kita, ya. Nah, supaya kita terhindar dari jerat maut, maka kita harus menaruh hidup takut akan Tuhan itu di dalam hati dan pikiran kita, ya. Saat-saat ini ya merupakan saat perpanjangan waktu yang diberikan Tuhan kepada kita. Ya, kita ini sekarang hidup di akhir zaman. Tuhan masih panjang sabar memberikan perpanjangan waktu kepada kita. Kalau dilihat ya, kita sudah berada di tahun 2025. Lebih dari 2000 tahun. Ya, di zaman akhir ini. Ini merupakan perpanjangan waktu sabar Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, untuk apa? Untuk bertobat dari dosa-dosa. Ya, Tuhan menginginkan kita tuh semua bertobat dari dosa-dosa kita. Dan satu lagi, untuk memuliakan nama Tuhan dalam kehidupan kita. Ya. Contohnya ada 10 gadis. Ingat ya anak-anak ya, cerita tentang 10 gadis yang menantikan mempelai lelaki datang ya, mempelai laki-laki datang. Di sana ada 10 gadis ya, dibagi 2. Ada 5 gadis yang bijaksana, ada 5 gadis yang bodoh. Ya, yang bijaksana itu mempunyai persediaan minyak. Ya, persediaan minyak itu apa Tante?
ya. Itu adalah minyak urapan Roh Kudus, ya. Kalau 5 gadis yang bijaksana itu mempunyai persediaan minyak. Sedangkan 5 gadis yang bodoh tidak mempunyai persediaan minyak. Berarti tidak ada minyak urapan Roh Kudus dalam kehidupan mereka. Ya. Sekarang kembali kepada pribadi kita masing-masing. Mana yang mau dipilih? Mau menjadi gadis yang bijaksana atau mau menjadi gadis yang bodoh? Mana yang dipilih? Nah, tentunya kita memilih mau menjadi gadis yang bijaksana, yang mempunyai persediaan minyak, ya, persediaan minyak urapan Roh Kudus. Nah, kalau kita memilih mau menjadi gadis yang bijaksana, maka kita harus memperjuangkan ibadah pelayanan kita kepada Tuhan. Ya, apa sih memperjuangkan ibadah pelayanan kepada Tuhan itu? Ya, kita setia dan berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan kita kepada Tuhan, bukan hanya sesaat atau sebentar, ya, tetapi sampai garis akhir hidup kita, ya, setia melayani Tuhan, setia beribadah kepada Tuhan sampai garis akhir hidup kita. Garis akhir hidup kita itu apa sih, Tante? Garis akhir hidup kita itu kalau kita masih hidup saat Tuhan datang, yaitu garis akhir hidup kita, atau Tuhan panggil terlebih dahulu, ya, kita meninggal dunia. Nah, itu adalah garis akhir hidup kita, ya. Nah, setia dan berkobar-kobar sampai garis akhir hidup kita. Dan satu lagi, hidup takut akan Tuhan, ya. Ini harus ada dalam hati dan pikiran kita. Kita baca dulu Lukas 13 ayat 23 sampai 24, ya. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Ayat 24, jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat." Nah, di sini jelas sekali ya anak-anak, ya. Banyak orang yang akan berusaha masuk tetapi tidak akan dapat, ya. Pintu yang sesak, pintu yang sempit, ya. Kalau kita mau beribadah melayani Tuhan, kita mau masuk beribadah, ya, tekun, ya, masuk dalam ketekunan, kita setia, itu dikatakan kita mau masuk ke dalam pintu yang sesak, pintu yang sempit yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, ya. Kalau pintu yang lebar, nah, enggak sesak ya anak-anak, ya, enggak sempit, enggak sesak, pintu yang lebar. Nah, itu masuk kemana itu? Kalau pintunya Tuhan, pintu yang sesak dan sempit. Tapi pintu yang lebar menuju kemana? Kepada kebinasaan. Nah, apa itu kebinasaan? Karena hanya hidup menuruti keinginan dagingnya sendiri. Nah, keinginan daging manusia ini sangat banyak ya anak-anak, ya. Selalu ingin senang, ingin apa ya? Daging ini merasa enak, enggak mau disalib, itu enggak mau ya anak-anak. Kalau masuk pintu sesak, namanya pintu sesak, pasti berdesak-desakan. Pintunya sempit dan berdesak-desakan, ya. Itu kita mau beribadah tuh harus tekun, ya. Harus tekun, harus setia. Nah, di situ kalau kita tekun, setia beribadah melayani Tuhan, di situ nanti ada upah dari Tuhan, upah dari jerih payah kita, ya. Ibadah pelayanan kita tuh ada upahnya, ya. Tuhan sudah menyediakan upah untuk kita. Itu apa? Mahkota kehidupan, ya. Kita berjuang, ya, untuk mendapatkan itu. Nah, kita harus tekun dalam ibadah.
pelayanan kepada Tuhan sampai garis akhir hidup kita. Di mana kita beribadah melayani Tuhan? Di dalam kandang penggembalaan. Kita sebagai domba-domba harus masuk ke dalam kandang, ya. Kandang penggembalaan, tetapi di sini dalam sistem penggembalaan, ya. Masuk ke dalam penggembalaan, kandang penggembalaan dengan ada sistemnya anak-anak, sistem penggembalaan. Di sini banyak sekarang ibadah-ibadah, ya, yang tidak di dalam sistem penggembalaan, ya. Hanya kalau beribadah itu hanya menyenangkan daging, ya, kemakmuran, ya, sukacita, kesukaan dunia dibawa masuk ke dalam gereja sehingga yang senang dagingnya, tidak ada penyucian di dalamnya, ya, tidak ada daging ini tidak mau disalib, tapi yang ada kesenangan daging, ya. Nah, maka dari itu harus dalam sistem penggembalaan. Nah, bertekun dalam kandang penggembalaan, yaitu ruangan suci, itu sama dengan di dalam ruangan suci itu ada 3 macam alat, ya. Ada pelita emas, ada meja roti sajian, dan juga ada mezbah dupa. Nah, itu namanya 3 macam ibadah pokok, ya. Di dalam sistem penggembalaan itu ada 3 macam ibadah pokok, ya. Yaitu supaya apa? Supaya kita mempunyai tiga tubuh, jiwa, dan roh. Itu yang dimiliki oleh kita. Kita mempunyai tubuh, kita mempunyai jiwa, juga kita mempunyai roh. Kita melekat kepada Allah Tritunggal, ya. Seperti ranting yang melekat kepada pokok anggur yang benar. Sehingga kalau kita melekat, ya, kita menjadi ranting yang melekat pada pokok anggurnya itu siapa? Tuhan Yesus. Nah, maka setan Tritunggal tidak bisa menjamah kehidupan kita, di mana Yesus sebagai pokoknya, ya, sampai ibadah kita memuncak kepada doa penyembahan. Itu adalah puncak dari ibadah. Ada 3 macam ibadah pokok. Puncak ibadah kita adalah doa penyembahan, ya. Nah, di sini sekarang pertanyaannya, mengapa doa penyembahan kita merupakan puncak dari ibadah? Ya, kita hidup di dalam ruangan suci, ya, ketekunan dalam 3 macam ibadah, dalam 3 macam ibadah pokok, yaitu yang pertama tadi ibadah raya pelita emas, ya, merupakan persekutuan dengan Allah Roh Kudus, ya. Di situ urapan Roh Kudus dan karunia-karunia Roh Kudus makin ditambahkan dalam kehidupan kita. Kalau kita tekun, urapan Roh Kudus dan karunia-karunia Roh Kudus akan ditambahkan dalam kehidupan kita, ya. Nah, kalau secara rohani, nah, kita mempunyai tubuh jasmani, tubuh rohani, ya. Secara rohani, tubuh rohani kita tuh dalam pelita emas, dalam ibadah raya tuh seperti minum, ya, seperti minum. Tubuh jasmani kita tuh minum, tapi di sini Roh Kudus, ya, kita bersekutu dengan Allah Roh Kudus, ya. Kemudian yang kedua, ibadah pendalaman Alkitab dan perjamuan suci, ya, merupakan persekutuan dengan anak Allah di dalam firman pengajaran yang benar dan korban Kristus, ya. Nah, secara rohani, tubuh rohani kita sedang makan, ya. Kalau kita bertekun di sini kita makan, ya, makan firman dan korban Kristus. Yang ketiga, ibadah doa penyembahan, ya, mezbah dupa emas. Di sini kita bersekutu dengan Allah Bapa di dalam kasih-Nya, ya. Secara rohani, tubuh rohani kita
bernapas, ya, bernapas. Nah, anak-anak, Tante mau tanya, bernapas itu adalah kebutuhan pokok bagi kita atau tidak? Ya, bernapas itu kebutuhan pokok kita atau tidak? Coba anak-anak. Kalau kita minum, enggak terus-terusan kan minum. Kalau haus kita baru minum. Juga makan. Makan juga enggak terus sehari ini makan. Ya. Bisa, misalnya kita berpuasa, kita bisa bertahan. Enggak makan, enggak minum. Tapi kalau bernafas, bisa enggak ditunda? Coba anak-anak, 1 menit mungkin bisa. Berapa menit kita bisa tahan, enggak bernafas? Nah, di sini bernafas itu merupakan kebutuhan pokok bagi tubuh rohani kita. Ya, nah, berarti tidak bisa ditunda sedikit pun. Ya, berarti kita harus lakukan terus-menerus tanpa berhenti sampai garis akhir hidup kita. Coba anak-anak bernafas, kita hembuskan. Nah, kita bersyukur di sini kasih Allah berperan dalam kehidupan kita. Ya, supaya kita selalu ada hubungan, ya, ada hubungan dengan Tuhan Yesus pribadi. Itu artinya kita mau mengkaitkan Yesus. Ya, Tante katakan bernapas di dalam takut akan Tuhan. Nah, hidup takut akan Tuhan kalau ada di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, ya, Tuhan bisa melihat kita walaupun kita tidak bisa melihat Tuhan. Tapi kalau kita hidup takut akan Tuhan, nah, semua yang kita lakukan, ya, kita katakan, itu kita kaitkan. Jadi enggak gampang ya anak-anaknya. Anak-anak mengeluarkan kata-kata yang bisa membuat teman kita, ya, teman anak-anak kita menjadi sakit hati, ya, bisa tersandung dengan kata-kata kita, dengan perbuatan kita. Nah, kalau kita hidup takut akan Tuhan, namanya hidup takut akan Tuhan. Kita mau memuliakan Tuhan terus dalam kehidupan kita, ya. Kita sebagai manusia memang banyak kekurangan, kelemahan, juga hidup dalam keterbatasan. Nah, kalau kita mau memuliakan Tuhan, jadi tidak gampang-gampang kita berkata-kata yang bisa menyakitkan sesama kita, teman kita, ya. Nah, Tante, bernafas ini kan terus-menerus. Apa kita harus doa terus? Enggak kerja yang lain, enggak sekolah doa terus. Enggak, ya. Bernafas ini adalah kebutuhan pokok. Tadi dikatakan di Amsal 14 ayat 27, takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan. Nah, kebutuhan pokok kita apa? Bernafas. Itu adalah sumber kehidupan kita. Selama kita masih hidup, ya. Selama kita masih hidup, kita butuh yang namanya bernafas. Tapi kalau kita sudah meninggal dunia, tidak lagi membutuhkan yang namanya bernafas, menarik udara, oksigen. Ya, dalam kehidupan kita sudah tidak dibutuhkan lagi. Ya, orang yang sudah meninggal itu sudah tidak butuh, ya, yang namanya napas. Sudah selesai kehidupannya di dunia, sudah waktunya beristirahat. Nah, selama kita masih diberikan napas oleh Tuhan, kita harus hidup takut akan Tuhan dan memuliakan nama Tuhan dalam kehidupan kita. Yuk, kita baca lagi 1 Timotius 4 ayat 10 sampai 11. 1 Timotius 4 ayat 10 sampai 11. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang. Karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia,
terutama mereka yang percaya. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu, ya. Jelas sekali ya anak-anak ya. Di ayat 10 kita baca lagi ayat 10 ya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang. Nah, untuk beribadah dan melayani Tuhan, kita harus berjerih payah dan berjuang ya. Misalnya anak-anak pulang sekolah, sore ada waktunya ibadah. Nah, itu harus berjerih payah. Berjuang juga papa mama yang bekerja dari kantor bisa langsung ke ibadah ke gereja. Harus berjuang walaupun tubuh lelah. Misalnya anak-anak besok ada ujian. Wah, banyak yang harus dipelajari. Ini juga anak-anak harus berjuang. Ya, di sini dikatakan kita berjerih payah dan berjuang. Karena kita menaruh pengharapan kita kepada siapa? Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Ya, Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Kita percaya kan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Nah, kita harus berjuang, ya. Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa kita harus tekun di dalam kandang penggembalaan? Nah, tadi kita berjuang di mana? Dalam ibadah pelayanan itu harus di dalam kandang penggembalaan dengan sistem apa tadi? Penggembalaan, ya. Karena apa? Karena kehidupan kita sebagai domba mau dihitung dan dimiliki oleh Gembala Agung. Nah, Tuhan Yesus Kristus ini sebagai Gembala Agung kita. Kita adalah domba-dombanya Tuhan, ya. Kita baca dulu Yehezkiel 20 ayat 37. Yehezkiel Perjanjian Lama ya anak-anak ya. Yuk coba dicari. Yehezkiel 20 ayat 37. Yuk baca ya. Aku akan membiarkan kamu lewat dari bawah tongkat gembalaku dan memasukkan kamu ke kandang dengan menghitung kamu. Nah, di sini jelas ya anak-anak ya. Gembala Agung akan menghitung kita dan memasukkan kita kemana? Ke dalam kandang. Kita domba-domba ini harus digembalakan di dalam kandang, tidak liar ya, bukan menjadi domba yang liar, tapi domba yang dihitung dan dimasukkan ke dalam kandang supaya kehidupan kita ini dimiliki oleh Tuhan sebagai Gembala Agung. Domba yang dimiliki dan digembalakan oleh Tuhan. Nah, ya, bisa dihitung dan dimiliki oleh Tuhan Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua, karena kehidupan kita sebagai domba mau dituntun oleh Gembala Agung. Kemana kita dituntun? Yuk baca. Yesaya 40 ayat 10 sampai 11. Yesaya 40 ayat 10 sampai 11. Lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya Ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama Dia. Dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Ayat 11. Seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya, anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Nah, kita dituntun kemana? Ya, kehidupan kita akan dituntun oleh Gembala Agung sampai masuk ke dalam kandang penggembalaan terakhir, yaitu masuk ke dalam Yerusalem baru.
Ya. Nah, kehidupan kita nih sesudah dihitung oleh Tuhan, dimiliki oleh Tuhan, kemudian dituntun oleh Tuhan masuk ke dalam kandang penggembalaan terakhir, Yerusalem baru, kekal nanti selama-lamanya bersama Tuhan. Ya, Tuhan Yesus sebagai Gembala Agung, kita domba-dombanya. Nah, sekarang yang hidup tidak tergembala dengan benar dan baik. Nah, tadi dikatakan kita masuk ke dalam penggembalaan dengan sistem penggembalaan. Ya, apa sih sistem penggembalaan? Yaitu ketekunan di dalam 3 macam ibadah pokok. Bukan 3 kali ibadah, bukan. Lain ya anak-anak ya, 3 kali ibadah dengan 3 macam ibadah pokok itu berbeda. Ya, tadi sudah disebutkan kan 3 macam ibadah pokok. Berapa kalinya? Misalnya dalam 1 minggu mau ada 2 kali. Yang kan ada 3 macam ibadah pokok. Misalnya yang satu ini, 2 kali, boleh. Ya, ibadah doa misalnya di gereja sini ada ibadah doa pagi dalam 1 minggu ada 3 kali, bukan 3 macam ya anak ya, 3 kali, Senin, Rebo dan Jumat. Kemudian hari Rabu di sini ada doa penyembahan, berarti dalam 1 minggu ada berapa kali? 4 kali, enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa ya anak-anak ya. Tapi ibadahnya tuh berbeda-beda. Ya, ada 3 macam ibadah pokok. Nah, anak-anak ngerti ya anak-anak ya. Nah, sekarang yang hidup tidak tergembala dengan benar dan baik, artinya masih beredar-edar. Ya, pindah-pindah ke sana ke sini. Nah, masih beredar-edar. Tidak setia. Tidak setia, banyak bolong-bolongnya. Ya, ibadahnya tidak tekun. Ya, banyak bolong-bolongnya, tidak setia. Tetap hidup jatuh bangun di dalam dosa. Ya, dan sampai tidak bertobat. Nah, kalau tetap hidup jatuh bangun di dalam dosa, berarti hidupnya di dalam dosa. Bisa sampai puncaknya dosa. Ya anak-anak ya, tidak bertobat sampai akhirnya masuk ke dalam kebinasaan. Ya, sama Tuhan kehidupan yang seperti itu tidak dihitung. Ya, tidak dituntun karena dia tidak mau bertobat. Ya, firman datang menegur, ya, tapi dia keras hati, ya, dia keras hati, tidak mau menyadari dosa-dosanya, juga tidak mau bertobat. Tuhan memberikan perpanjangan sabar saat ini supaya kita semua bertobat, ya, menyelesaikan dosa-dosa selama kita masih hidup di dunia. Nah, kalau kita sudah meninggal, mau minta ampun sudah terlambat, tidak bisa lagi, mau bertobat pun sudah tidak bisa. Ya, nah selama kita masih hidup, masih diberikan napas kehidupan oleh Tuhan, kita gunakan waktu yang ada ini. Ya, setiap kita mendengar firman, kita koreksi diri. Ya, dengan ketajaman firman itu, kalau ditemui kesalahan atau dosa, kita minta ampun kepada Tuhan. Tuhan itu Maha Pengampun, Maha Pengasih. Kalau kita sungguh-sungguh menyesal, sadar akan dosa kita minta ampun, kita berdamai dengan Tuhan, Tuhan menutup dosa-dosa kita dengan darah-Nya. Ya, seperti kita tidak berbuat dosa, tidak ada dosa-dosa lagi. Ya, dosa A, kita minta ampun dosa A kepada Tuhan, Tuhan hapus dosa A. Terus B, C, misalnya sampai Z dosa-dosa yang ada dalam kehidupan kita. Kita minta ampun berdamai dengan Tuhan, Tuhan ampuni dosa-dosa kita. Kalau kita sampai Z sudah tidak ada, berarti kita hidup benar
benar, hidup suci. Ya, Tuhan berkenan dalam kehidupan kita. Orang-orang yang tidak mau bertobat tadi, yang hidupnya tidak tergembala dengan benar, dengan baik. Nah, itu saat antikris, saat penyingkiran anak Tuhan disingkirkan ke padang gurun selama 3,5 tahun, mereka yang tidak hidup dalam tidak tergembala, ya, dengan benar dan baik, mereka akan ketinggalan masuk dalam aniaya antikris. Juga sama dengan gadis yang bodoh. Nah, gadis yang bodoh ini punya kesaksian, ada, ya, dia rajin ke gereja juga, ya, ada kesaksian Yesus, juga dengar firman, pendalaman Alkitab. Tetapi ada satu yang kurang, mereka tidak mau menyembah. Nah, menyembah Tuhan, ya, itu napas kehidupan kita, ya, napas kehidupan kita tidak mau menyembah. Jadi perbedaan antara 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh itu di dalam doa penyembahan, ya. Berarti 5 gadis yang bodoh tidak ada persediaan minyak. Nah, di situ, ya, dia juga akan ketinggalan, ya, akan ketinggalan dan mengalami masa aniaya antikris. Nah, selama 3,5 tahun, ya. Nah, kalau kita berada di dalam ibadah pelayanan yang benar dan tergembala dengan benar dan baik, ya. Tergembala dengan benar dan baik itu apa sih, Tante? Pokok, ya, tadi kita adalah ranting. Melekat kepada pokok. Pokoknya siapa? Tuhan Yesus atau pribadi manusia? Kita datang ke gereja ini untuk bertemu Tuhan atau bertemu teman-teman kita, bertemu sesama kita. Kepentingannya tuh apa? Kebutuhan kita tuh apa? Ya, kebutuhan kita tuh apa? Kalau kita butuh pembukaan firman dalam kehidupan kita, nah itu kita berarti kita mau bertemu Tuhan Yesus dalam firman, dalam firman Tuhan, ya. Pribadi Tuhan itu bisa kita lihat dalam pembukaan firman. Nah, kalau kita butuh Tuhan Yesus, kita kalau mendengarkan firman sungguh tidak main-main, karena itu adalah kebutuhan kita, ya. Sebagai apa? Sebagai tuntunan. Nah, Tuhan tadi Gembala Agung mengatakan mau menuntun kita sampai masuk kandang penggembalaan terakhir. Nah, kita tahu tuntunan Tuhan itu lewat apa? Ya lewat pembukaan firman Tuhan, ya. Kita harus sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, ya. Supaya kita tahu, ya, apa yang akan terjadi di depan itu Tuhan sudah bukakan lewat firman Tuhan, ya. Jadi kalau kita mengalami sesuatu yang tidak enak di depan nanti, tapi Tuhan sudah membekali kita lewat firman. Jadi kita bisa berserah kepada Tuhan, ya. Nah, kalau kita suka menyembah, gemar menyembah, nanti kehidupan kita menjadi rumah doa, ya. Kalau kita menjadi rumah doa, doa-doa kita itu didengar oleh Tuhan, ya. Doa-doa kita didengar oleh Tuhan dan dijawab, ada jawaban atas setiap persoalan yang kita alami, ya. Tuhan jawab, Tuhan berikan jalan keluar, ya. Nah, ya. Kita hidup di dalam kasih karunia dan kemurahan Tuhan. Sehingga kita selalu bisa mengasihi Tuhan lebih dari segala sesuatu. Juga bisa mengasihi sesama, ya. Mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Sampai kita bisa mengasihi orang yang memusuhi kita, ya. Orang yang memusuhi kita. Kita bukan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi membalas kejahatan dengan
kebaikan. Itu ya, kita bisa mengasihi orang yang memusuhi kita. Nah, di sini anak-anak memang dibutuhkan pengorbanan, terutama perasaan kita, ya. Sekarang kita baca ayat yang terakhir, 2 Korintus 13 ayat 11. 2 Korintus 13 ayat 11. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Nah, hati kita akan merasakan damai sejahtera. Itu adalah sumber, ya, sumber dasar, ya, dasar dari kita menerima berkat dari Tuhan. Ya, hati damai itu harus dijaga. Hati damai itu tempatnya Roh Kudus. Ya, kalau Roh Kudus bertahta di dalam hati kita, berarti Tuhan akan selalu menyertai kehidupan kita. Ya, nah anak-anak, sore hari ini Tante cukupkan sampai di sini firman-Nya. Kita mau selesaikan ibadah kita. Yuk, kita simpan dulu alat-alat tulisnya. Kita mau berdiri lagi, kita mau nyanyikan Bapa terima kasih. Ya, kita mau berdoa untuk menutup ibadah sore hari ini. Yuk, kita mau menyanyikan Bapa terima kasih dengan sikap doa yang benar ya anak-anak. Terima kasih Tuhan, sore hari ini kami sudah menyelesaikan tugas kami untuk melaksanakan ibadah sekolah minggu sore hari ini. Biarlah firman yang sudah disampaikan, Roh Kudus-Mu yang akan berbicara lebih lanjut dalam kehidupan anak-anak-Mu dimanapun mereka berada sore hari ini Tuhan. Yang mengikuti ibadah secara online sore hari ini, Roh Kudus-Mu yang akan bekerja lebih lanjut dalam kehidupan mereka. Tanamkan hidup takut akan Tuhan di dalam hati mereka sejak mereka masih kecil Tuhan. Biarlah urapan Roh Kudus-Mu selalu menyertai kehidupan kami semua. Tuhan, banyak kekurangan di dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan selalu mengampuni segala kekurangan dan kelemahan kami. Jadikan kami semua anak-anak-Mu boleh menjadi anak-anak yang berkenan kepada Tuhan dan boleh menyenangkan hati Tuhan, boleh menjadi saksi Tuhan di dalam kehidupan mereka yang masih kecil, di dalam sekolah mereka, di dalam setiap perkataan dan perbuatan mereka boleh memuliakan nama Tuhan. Tolonglah Tuhan, kami semua berikan takut akan Tuhan, tanamkan itu di dalam hati dan pikiran kami, supaya kami semua boleh mengalami keubahan hidup, supaya kami semua boleh selalu hidup benar dan hidup selalu mengalami penyucian dari firman-Mu. Tuhan juga bukakan firman untuk Bapak Gembala kami sebagai tuntunan untuk kehidupan kami semua, supaya kami boleh melihat apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam pembukaan firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh menjadi terang dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami hanya dapat menyerahkan segenap kehidupan kami, tubuh, jiwa, roh kami ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa kami. Haleluya, amin. Sampai jumpa ya anak-anak ya, di minggu mendatang kita bertemu lagi.
minggu yang akan datang. Terima kasih, Tuhan memberkati.